Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya di sini karena di sini malam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat project di Centum PV Yokogawa. Di sini saya menggunakan VirtualBox karena em, eh, Yokogawa Centum VP ini sangat mudah diaplikasikan, bisa diaplikasikan di Windows XP. Jadi kita menggunakan VirtualBox untuk dapat menjalankan aplikasi ini. Jadi kalau caranya itu ya tinggal di sini karena saya sudah membuat em, project baru di sini, jadi saya tinggal tampilkan saja. Tapi teman-teman jika belum membuat project baru bisa bisa mengklik project baru di sini dan akan mengeluarkan tampilan dari Windows XP. Tinggal di-setting ke Windows XP. Gampang kok, tinggal ngikutin itu aja. Karena saya sudah buka di sini, jadi langsung saja kita tutorial dari awal aja ya. Jadi uh, kita close dulu sistem view-nya. Oke, sini kita ke Start, lalu ke All Programs dan Yokogawa Centum, lalu ke System View. Kita tunggu. Jadi kalau Yokogawa Centum VP ini diaplikasikan di ini ya Windows XP. Kalau kebetulan Windows saya Windows 8 jadi tidak optimal di sana. Di sini saya udah membuat project sebelumnya tapi kita hapus saja. Kita buat dari awal bagaimana cara membuat project DCS menggunakan Centum VP. Oke, di sini sudah terhapus. Jadi caranya pertama klik file, lalu create new project. Sini. Untuk usernya di sini bisa dibuat Sultan saja. Bebas ya, ini teman-teman mau buat apa bebas. Organisasinya saya taruh instrumentasi saja. Instrumentasi dan project informationnya taruh tugas DCS. Lalu klik OK. Di sini projectnya ini ya apa namanya ganti Sultan saja. Sebentar saya ngecek ini dulu apakah sudah terekam. Ya sudah, suara sudah. Oke, aman, maaf takutnya nggak kerekam. Jadi sini projectnya saya taruh namanya Sultan ya. Untuk project ini kita pakai kapital. Jadi kalau nggak pakai huruf kecil dia nggak bisa. Jadi terus untuk positionnya dia terserah teman-teman mau naruh filenya di mana untuk di save-nya nanti. Terus kita klik OK saja. Setelah dari papan dialog create new program ini kita akan menuju ke tampilan dari FCS, create new FCS di sini. Nah, untuk station type-nya itu sesuaikan dengan kondisi atau tipe-tipe DCS yang ada di lapangan masing-masing. Nah, kalau di lab instrumentasi itu dia menggunakan AFV 10D, Duplex Field Control Unit. Nah, untuk ininya general purpose dan yang lainnya ini kita set default aja. Terus kita klik OK. Agak sedikit lama ya laptop saya, maaf. Nanti project yang akan saya buat itu kira-kira seperti ini. Jadi ini diambil dari KKW saya tingkat 2 tentang pengendalian level di PPSDM migas pada evaporator. Hanya menggunakan closed loop satu loop seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, setelah tadinya selesai, terus ada create new HIS atau
Tuh di sini kita pilih yang PC with operation and monitoring function. Ini kita set default aja, lalu kita klik OK. Nah, setelah teman-teman udah men-set FCS dan HIS-nya, maka ada tampilan FCS dan HIS di project teman-teman tadi. Sini ada FCS 0101 dan HIS 0164. Pertama-tama kita pergi ke IOM untuk membuat input dan outputnya. Teman-teman klik kanan, lalu create new dan node. Nah, di sini langsung saja new FIO node-nya kita okein aja. Nah, nanti akan muncul node seperti ini dari IOM-nya. Nah, di sini teman-teman create new, terus IOM. Nah, ini teman-teman ganti ke analog input output hard compliant. Nah, untuk yang type-nya di lab itu menggunakan AAI 143. Nah, di sini bisa langsung oke aja. Ini untuk installation position slot 1 ya. Sini slotnya slot 1, terus bisa di-okein saja. Nah, nanti akan muncul node input di sini. Ini untuk inputnya, nanti kita buat satu lagi untuk outputnya. Create new, IOM. Terus ini sama seperti tadi, analog input hard compilation. Terus AAI 143. Ini untuk slotnya installation positionnya 2 ya. Terus kita oke. Nah, setelah ini kan udah ada untuk input dan outputnya. Kita klik kiri untuk membuka yang inputnya. Nah, di sini ada tampilan dari IOM Builder. Nah, ini kita teman-teman pencet ini show detail settingnya. Nah, di sini kita bisa masukin PID tag name-nya. Nah, untuk tag name-nya kan kita mau masukin level transmitter tadi. Kita tulis level transmitter. Nah, untuk labelnya saya kasih persen level LT 010. Nah, ini udah selesai ya. Setelah ini kita langsung save saja. Sudah di save, bisa langsung di close. Nah, setelah itu kita ke yang outputnya. Kita klik kiri aja. Sama, kita buka settingnya yang lengkap. Lalu untuk PID tag name-nya kita kasih level control valve untuk outputnya ya. Control valve. Oke, sudah, kita labelnya kasih persen CV 010. Oke, ini sudah. Kita bisa langsung save juga ininya. Baik, sudah tersave ya, bisa langsung di close saja. Setelah ini IO-nya jadi, kita ke function block. Nah, di function block ini ada banyak ya, sekitar 200. Kita bisa buat 200 function block, tapi kita pakai satu aja untuk control drawing-nya. Kita pakai yang DR0001. Kita klik kiri aja, langsung. Nanti di sini akan tampilan ada control drawing-nya ya. Terus untuk memasukkan function block-nya, kita bisa ke menu function block. Lalu ke sequence untuk regular control block sini, terus ke control, terus ke PID. Nah, di sini kita bisa masukkan level indikator kontrolnya. LIC 0010 gitu misalnya. Enter. Oke, setelah itu kita masukin lagi input dan outputnya. Di sini kita ke link block, lalu ke PIO. Terus kita klik OK. Kita sebelah sini kita taruh 1 persen level transmitter 010, enter. Lalu sebelah sini ada outputnya. Persen CV 010, enter.
Oke, kita klik panah ini untuk mode biar bisa digeser. Oke, kita rapikan. Untuk wiringnya itu menggunakan ini, di-insert juga terus wiring. Nah, klik 2 kali di sebelah kiri, lalu 2 kali di sebelah kanan. Langsung nyambung seperti ini. Klik 2 kali sebelah sini, lalu nyambung sebelah sini. Jadi untuk inputnya level transmitter dan outputnya control valve. Di sini sudah selesai ya. Terus ininya udah selesai. Oke. Terus kita save aja untuk diagram bloknya. Kita save. Oke, udah kita save, kita close saja menunya. Setelah itu ini displaynya maka akan ada di sini DR0001. Setelah itu kita ke HIS-nya, kita ke configuration-nya ya. Kita ke TR0001. Nah, ini teman-teman klik kanan dulu, properties. Nah, kita ganti ke continuous and rotary type. Terus bisa sampling periodnya kita kasih 1 detik saja biar cepat ya, karena kita cuman melihat ininya. Terus kita klik OK. Nah, maka setelah terganti seperti ini, trend equation and pen assignment, lalu kita klik kiri 2 kali. Nah, baru kita di sini bisa memasukkan equation datanya. Di sini saya masukin LIC 0010 dot MV, terus LIC 0010 dot PV, LIC 0010 dot apalagi setpoint SV. Oke, sudah selesai. Setelah ini selesai, kita ke langsung save saja ya, langsung save. Error 0, warning 0, berarti aman, langsung bisa di close. Oke, sini udah dikonfigurasinya sudah. Terus kita bisa membuka grafik dari CG001 yang kita klik tadi. Kita klik CG001-nya. Kita tunggu terlebih dahulu, agak sedikit lama. Oke, ini udah kebuka ya CG-nya. Terus kita karena kita pakainya cuma 1 aja, jadi kita edit 1 saja di sini untuk level indikator kontrolnya atau tempat PID-nya di sini. Object name-nya bisa kita ganti level L atau bisa LIC saja. LIC 0010. Terus di WinForm control-nya jangan lupa diganti di property page. Di sini tag name-nya kita masukkan LIC 0010. Oke, ini selesai, terus kita oke. Close. Nah, maka di layer 1 dan di LIC di sini sudah berubah. Terus kita save. Oke, sudah selesai save-nya. Kita bisa close lagi. Ini udah selesai ya di bagian dari komponen HIS dan FIS-nya. Jadi di sini kita tinggal FCS maksud saya. FCS-nya tinggal kita masuk
ke test function untuk mengecek apakah program yang kita masukkan itu berfungsi dengan baik gitu. Ini hash, oke, tinggal kita okein. Biasanya ini agak sedikit memakan waktu ya membuka ini. Jadi kita tunggu saja sebentar. Oke, masih belum. Oke, sudah. Oke, ini udah muncul test functionnya dari project yang kita buat. Masih loading ya tampaknya. Kita tunggu bentar lagi. Oke, sudah. Terus setelah itu kita cek di tools. Sepertinya belum. Maaf ya agak sedikit lama laptopnya. Terus kita cek di wiring editor. Nah, di sini kan belum ada wiring yang kita masukin. Nah, kita bisa open di sini. Terus DRWRS open. Nah, ini ada nih LIC 0010 input dan LIC 010 untuk output. Nah, ini sudah ada. Terus kita ganti lag time-nya ke 5 saja. Oke, kita save. Sudah kita save, lalu kita cek dulu ke tools wiring operation-nya. Nah, ini wiring operation-nya sudah on ya. Jadi ini sudah berfungsi. Terus kita bisa minimize ini dulu. Lalu kita ke name-nya. Nah, name-nya tadi kan kita pakai yang DR ya. Kalau nggak salah DR 0001. Terus kita call yang DR. Oh, salah ya. Apa tadi ya? Lupa saya. Kita lihat. CG maksud saya CG. CG 0001. Call. Oke, di sini sudah ada tampilan dari grafik PID atau LIC-nya tadi ya di sini. Terus kita klik kanan.
Ini untuk tuningnya kita ganti dulu PV-nya. Kita tuning terlebih dahulu ya, tuning. Nah, di sini ada mode tuningnya, ada grafik, dan kita misalnya kita masukin set point kita 40. Terus bukaan kita taruh 50. Oke, nah, maka di sini grafik dari MV akan dari PV, proses variabel yang masuk, level yang masuk tadi akan menyesuaikan dengan MV-nya gitu. Tapi di sini melebihi set point ya MV-nya. Jadi kita taruh otomatis. Oke, otomatis. Nah, maka dia secara perlahan akan berkurang menuju ke set point yang telah ditentukan di sini. Nah, secara pelan-pelan dia akan menuju ke set point. Ya, bagus ya di sini kita lihat rangkaian grafiknya sudah bagus. Dan setelah itu kita akan membuat GC 0001. GC apa GR ya? Apa tadi untuk grafiknya namanya, agak lupa tadi saya nama grafiknya. Di sini grafik display GR 001. Kita masukin GR 0001. Terus kita call. Oh iya, kita belum bikin ininya ya, grafiknya ya. Kita close dulu kalau begitu. Kita bikin terlebih dahulu GR-nya ya. Karena kita belum bikin grafik tampilan dari ininya. Terus kita ke GR terlebih dahulu. Oke, kita sudah ada di tampilan grafik untuk membuat grafik buildernya di sini. Jadi kita ingin membuat seperti ini ya pada tampilan nantinya di tampilan monitoring. Nah, di situ kita tinggal buat di sini. Kayaknya abu-abu kurang ini ya, kurang jelas. Jadi kita pakai warna biru saja. Oke, kita close. Oke, sudah better. Terus kita masukin tangkinya. Kita masukin tangkinya di sini. Kita perbesar tampilannya. Oke. Di situ kita masukin pipa inputnya dulu. Yang ini aja. Oke, di sini. Terus pipa outputnya.
Kita rotate. Oke, kita taruh di sini. Kegedean ya, segini aja cukup. Oke, kita banyak sedikit. Itu kita pakai control valve. Valve di sini kita pakai ini aja. Setelah itu bisa kita rotate. Situ kita taruh lagi. Tekan control valve-nya. Setelah itu sensornya ya. Oke. Terus ini kita bikin warna ini saja. Oke, copy paste, masukin sini. Itu dari sini ke LIC-nya. Oke. Ini itu ke sini. Oke. Udah kita kasih nama. Di sini kita kasih level LT 010 untuk ini warna hitam saja, fill colornya warna putih.
Oke, ntar di sini. Setelah itu ini level LIC 0010, text colornya hitam, fill colornya putih biar kelihatan. Oke, seperti ini. Setelah itu di sini ada LY 010, text colornya hitam, putih. Dan yang terakhir di sini kita bikin aja. Dan colornya hitam, ini putih biar kelihatan. Terus di sini kita properties, habis itu data link, kita kasih lic0010.mv, nilai mv-nya ya. Kita kasih nilai mv-nya di sini. Terus kita close. Oke, sudah. Terus finishing terakhir kita kasih nama. Pengendalian level di evaporator. Kita beri aja pengendalian level di evaporator. Terus ini kita kasih 24. Oke, bagus. Oh, ini belum diganti ya. Teksnya hitam, colornya putih, gedein, taruh sini. Oke. Ini udah selesai, kita save aja. Oh, ini belum, Cok. Oke, bisa tinggal kita save. Setelah kita save ini, kita bisa balik lagi ke sebentar, masih loading. Oke, sudah di save, ini bisa kita close. Nah, di sini ada sistem alarm dari yang tadi kita ini ya. Sebentar, masih nge-lag. Jadi kurang lebih udah sama lah ya sama ininya. Oke, ini udah. Terus ini kayaknya karena loadis, kayaknya tadi settingan buat masukin isinya aku taruh terlalu kecil ya, makanya jadi agak nge-lag gitu. Terus ini kita masukkan name. Kita bisa call di sini. Call tadi udah GR 0001, benar, call. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Nah, ini baru sudah berjalan seperti ini. Dari ini yang telah kita buat. Nah, jadi udah jalan seperti ini sesuai dengan ini. Ya, kira-kira sekian ya tutorial dari saya untuk membuat tampilan DCS di Centum VP.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, maaf juga atas nge-lag-nya. Jadi itu aja, terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.